pengalaman sih tidak punya, karena ya, awalnya gagal karena nggak punya pengalaman. Tapi dengan suka lihat orang, terus selalu lihat di media sosial, terutama internet, dan dari situ mulai belajar dan nggak langsung berhasil, memang ada gagalnya. Jadi ternyata memang di kita tuh banyak tanaman-tanaman liar, mungkin hanya tidak tahu aja kita sebenarnya untuk obat gitu. Nama saya Yani Gotama, saya adalah ibu rumah tangga dengan 3 orang anak laki-laki semua. Jadi aktivitas saya selain mengurus anak-anak, kerjaan rumah, saya di waktu luang juga berkebun, menanam sayur, tanam tanaman hias dan juga tanaman-tanaman obat. Semua tanaman yang saya tanam ini mempunyai manfaat untuk kebutuhan keluarga dan juga menjadi inspirasi teman-teman yang berkunjung di tempat saya ini. Nama kampung di sini adalah Bojongnangka, Kelurahan Bojongnangka, Kampung Bojongnangka, Kelurahan Bojongnangka. Bojongnangka itu luas. Kampung Bojongnangka sendiri ada 2 RT, RT 1 dan RT 2. Dan tempat yang kami tinggali ini adalah RT 2. Berhubung di RT 2 Kampung Bojongnangka ini mayoritas Tionghoa, orang luar sebutnya ini Bojongnangka Kampung Cina. Nah itu terpikir, tidak, kalau bikin nama baru kedengarannya aneh, tapi kalau nama daerah yang sudah ada, yang sudah melekat di orang lain, sepertinya lebih mudah, tinggal tambah farm karena kita menanam sayur-sayuran dan pertanian lainnya. Selamat datang di Kampung Cina Farm. Ini saya akan jelaskan apa saja yang ada di kebun Kampung Cina Farm. Di sebelah sini ada hutan bambu, pohon bambu. Biasanya kami gunakan untuk camp bersama anak-anak. Kami sudah beberapa kali, 4 kali mengadakan camp bersama anak-anak. Juga ada tanaman hias, ada kembang yang sangat cantik kalau pagi hari dia bermekaran, yang membuat suasana tambah asri dan juga segar. Koleksi tanaman hias saya, dan ini tanaman hias yang saat ini banyak dicari orang, monstera. Monstera itu mungkin ada beberapa jenis, ini yang polos, yang hijau, dan ada lagi yang ada warna putihnya, tapi saya baru punya koleksi ini. Tapi ini juga sudah sangat luar biasa ya, karena peminatnya juga banyak. Lalu tanaman hias ini cantik warnanya. Ini semacam talas, namanya kaladium. Ini greenhouse hidroponik saya. Di sini nanam sayur, ini sudah ada sisa panen, sudah habis dipanen. Ini yang panen selanjutnya ada sawi pahit, ada paksoi putih, dan juga ada kale.
Kalau pengalaman sih tidak punya, karena ya, awalnya gagal karena nggak punya pengalaman. Tapi dengan suka lihat orang, terus selalu lihat di media sosial, terutama internet, dan dari situ mulai belajar dan nggak langsung berhasil, memang ada gagalnya. Waktu pertama di tanah nggak nunggu, akhirnya baca-baca lagi. Sama juga waktu di hidroponik, pada saat belajar semai nggak berhasil. Semai berhasil tapi nggak bisa tumbuh. Itu butuh proses, dan akhirnya dengan mulai belajar, lihat tonton di YouTube dan juga searching di Google, akhirnya praktekkan apa yang saya pelajari, akhirnya mulai berhasil. Nah, ini tanaman murbe. Nah, murbe ini dia tanaman yang buahnya kalau sudah hitam bisa langsung dipetik dan bisa langsung dimakan. Bisa juga buat dikonsumsi, buat di jus dalam keadaan dingin, itu bukan segar sekali rasanya. Sekitar sudah ada hampir 4 tahunan waktu anak-anak masih TK, 4 tahun. Ini juga ada markisa. Markisa ini juga bisa langsung dikonsumsi langsung kalau yang sudah kuning atau sudah merah, dan bisa langsung dibuat jus. Perlengkapan saya berkebun, saya memakai sepatu bot supaya kakinya tetap bersih selesai berkebun, dan saya juga memakai tudung ini supaya tidak terlalu panas. Saya mau petik cabai. Nah, cabai yang saya petik ini saya buat masak hari ini. Cabai yang dipanen langsung biasanya lebih segar. Cabai yang saya tanam ini tidak disemprot pestisida, jadi murni organik. Jadi cabai ini sehat untuk dikonsumsi sendiri. Saya panen juga bayam malabar. Bayam malabar nanti ditumis dan dikasih cabai yang baru saya petik. Bayam malabar ini hampir mirip kayak bayam, dia lembut, juga renyah. Saya tanam bayam malabar ini dari barang-barang bekas, dari ban mobil bekas dibalik, ban bekas dari teman yang punya bengkel. Budidaya bayam malabar ini sangat mudah, hanya setek dari batangnya dan lalu ditanam di tanah, nanti dia akan tumbuh. Selanjutnya kita akan bersihin sayuran karena kita mau masak sayuran bayam malabar ini. Sekarang sajennya kita mau cuci sayurannya dulu sebelum dimasak. Cuci di air yang mengalir. Sekarang saatnya saya memasak bayam malabar yang tadi saya petik. Saya sebenarnya di dalam juga ada dapur, tapi kadang-kadang kalau lagi ada teman-teman berkunjung, lebih hasil dan lebih seru kalau kita masak di luar, dan juga makannya nanti di Bali di saung. Dan mari kita memulai masak.
Lalu tambah kaldu jamur. Aduk lagi. Sudah selesai. Saatnya kita buat minuman segar dari murbe, buah murbe. Buah murbe yang sudah dipetik, lalu dicuci bersih dan disimpan di freezer. Lalu kita akan bikin jus dari buah murbe yang sudah dibekukan di freezer supaya nanti pada saat minum langsung dingin segar. Setiap hari bisa panen sampai seukuran ini. Jus murbe yang sudah siap diminum, langsung dingin segar, sehat. Kami sekeluarga lebih sering memilih makan di luar karena suasananya lebih segar, bisa menikmati angin, dan juga kita bisa sambil mendengarkan musik dan sambil ngobrol bersama anak-anak. Kebiasaan kami masaknya nasi merah. Nah, beras merah dicampur dengan beras putih. Nih, kami makan hasil olahan di kebun. Sambal honje. Ini menu sederhana dan juga sehat. Mari makan. Ini adalah tanaman herbal, namanya daun sembung. Daun sembung ini sudah kami percaya, khususnya untuk keluarga kami dari dulu. Kita pakai untuk berbagai macam penyakit, diantaranya yaitu untuk darah tinggi, masuk angin, kolesterol. Penggunaannya juga sangat mudah, tinggal direbus dengan air, tidak usah terlalu lama, kurang lebih 10 menit. Air rebusannya bisa langsung kita minum. Ya, itu manfaat dari daun sembung. Cara tanam daun sembung itu kita benar-benar mengandalkan alam. Jadi nanti dia ini akan punya kembang seperti ini kembangnya. Kembangnya ini akan tertiup angin, dia akan tumbuh.
Nah, dari situlah kita bisa tanam, bisa kita pindahkan. Karena tumbuhnya ini kita nggak akan tahu di mana dia tumbuhnya. Ini ek bocau, obat kanker. Ini obat kanker. Ini memang kita tanam awalnya. Saya juga dapat bibit dari teman itu. Tahu kalau nama itunya sih, nama Cinanya yang saya tahu cuma ek bocau aja dia bilang. Nanti ini dari kembang-kembang ininya, dia keluar biji, tumbuh. Nih, ek bocau. Di sini saya mau ngambil, ini adalah namanya pohon samsit. Pohon samsit, ada juga orang bilang daun dewa. Ada juga bilang daun dewa. Ini juga sama, kayak manfaat, terutama untuk penyakit-penyakit dalam. Salah satunya dipercaya bisa untuk mengobati kanker dan sejenisnya. Cuma kita harus tahu takarannya. Nah, di sini saya mau ambil untuk campuran daun sembuk. Tanaman ini sangat mudah dikembangbiakan. Seperti halnya yang sudah kita ambil, ini kalau kita tanam, tancap di tanah, dia bisa hidup. Jadi sangat mudah dikembangbiakin. Makanya kan di sini saya perbanyak. Kebetulan saya manfaatin bahan-bahan bekas yang tidak bisa didaur ulang. Saya jadikan sebagai pot. Ya, intinya sih untuk mengurangi limbah. Ini salah satu tanaman yang tumbuh sendiri di alam, tidak ditanam. Namanya kalau orang Tangerang bilang ini tekokak. Buah ini banyak sekali manfaatnya, terutama untuk orang yang terkena asam urat. Nah, seperti ini kurang lebih buahnya. Bisa dikonsumsi langsung dimakan, bisa juga direbus daunnya. Sangat bermanfaat dan sudah banyak orang yang sembuh dari asam urat dengan mengkonsumsi buah tekokak ini. Sangat mudah sekali, tinggal direbus aja dengan air, nanti airnya bisa diminum. Jadi memang saya juga banyak mengambil ilmu dari orang tua, terutama kakek. Karena kan pada saat zaman itu kakek saya salah satu orang bilang tabib ya di sini. Karena kan pada saat itu dokter sangat jarang. Jadi mau nggak mau memang harus cari tanaman-tanaman obat yang tumbuh alami. Seperti ini salah satunya. Ini namanya orang bilang banjaran. Daunnya seperti ini. Ini tumbuh liar, seperti yang kita lihat ini kan liar tumbuh. Ini memang benar-benar disiapkan dan disediakan oleh alam. Daun ini kalau kita secara bahasa Indonesia sebutnya daun merdeka. Ini juga ada yang bilang daun merdeka. Cuma kalau orang Tangerang bilangnya daun banjaran. Dia baunya khas. Ini sangat bermanfaat untuk menstabilkan gula darah dan kolesterol. Dan ini juga bukan katanya, memang ini dari leluhur saya juga memang sudah banyak yang mengkonsumsi daun ini. Dan sangat dipercaya sekali, walaupun mungkin secara ilmiahnya belum diuji coba ya kan, tapi kita sangat mempercayai daun ini untuk menstabilkan gula darah dan kolesterol. Ini daun senggugu. Ini pun sama tumbuh liar. Daun sengkudu atau orang bilang mengkudu. Mengkudu ini kan salah satu tanaman yang tumbuh liar di sini. Mengkudu. Terus ya banyak sekali. Paya gandul. Ini paya gandul.
Ini pun sama, tanaman obat juga. Cuma orang kebanyakan mensepelekan tanaman-tanaman seperti ini. Karena apa? Satu kan dia rumputnya, daunnya itu kan gampang bikin sampah gitu kan. Ini pun sama, obat juga. Makanya sangat luar biasa di Indonesia ini. Sebenarnya kalau kita paham, ya saya sih berharap pemerintah mau turun nih, mau turun melakukan uji-uji ilmiah tentang tanaman-tanaman liar yang dipercaya sama warga adalah tanaman obat. Saya yakin banyak manfaatnya lah. Konsepnya bagaimana saya menciptakan liburan tiap hari. Jadi bersama keluarga, pagi bangun tidur melihat kesegaran, lihat sayur-sayur segar, lihat bunga bermekaran, tanaman hias. Jadi ke depannya saya masih berpikir merawat yang ada dulu. Karena waktu lalu ada kawan yang memang dia juga tukang penjual tanaman. Dia bilang, sih ini tanamannya tuh banyak sekali ragamnya, tapi sayang yang nggak terawat. Jadi saya terpikir mau merawat dulu yang ada, sambil nanti jalan lihat peluang ke depannya. Justru saya itu menjadi hal yang saya sukai. Jadi begitu teman datang, suka saya boleh berkunjung nggak? Dia bikin jadwalnya, terus berapa bayarnya? Tidak usah bayar. Jadi kalau belajar hidroponik nggak usah bayar. Dan saya pantau dia prakteknya, dia kirimin gambar, dan justru itu yang membuat rasa bisa berbagi bukan dengan materi tapi cuman pengetahuan sederhana itu memberikan kebahagiaan dan rasa gembira yang luar biasa, dan itu menjadi persahabatan kami jadi semakin semakin kuat ya. Itu yang saya rasakan.